Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله كرمني وأكرمكم الله جميعا. Kita masih akan meneruskan kajian kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Ibn Hibban rahimahullah. Beliau mengatakan dalam salah satu bab yang telah ditulisnya, zikru sifatil ahmaq wal jahil, penyebutan tentang sifat al-ahmaq. Ahmaq itu adalah gelar yang ditujukan kepada orang yang kebodohannya telah sempurna. Kepada orang yang kebodohannya telah sempurna biasanya dikatakan ahmaq. Penyebutan tentang sifat al-ahmaq dan orang yang jahil. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, seperti pada bab sebelumnya, beliau mengutip sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara makna, bahwa perumpamaan teman duduk yang soleh, teman duduk yang baik itu seperti minyak wangi. Jika engkau tidak diberi, maka paling tidak engkau akan mendapatkan wanginya. Dan perumpamaan teman duduk yang jahat, teman duduk yang jelek itu seperti tukang pandai besi. Meski ia tidak membakar bajumu, maka paling tidak engkau akan merasa terganggu oleh asapnya. Sebetulnya asli hadis ini adalah hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau, Imam Abu Hatim rahimahullah, mengatakan wal wajibu 'alal aqili tarku suhbatil ahmaq. Perkara yang wajib bagi orang yang berakal ialah menghindar, menjauh dari berteman dengan orang-orang yang ahmak, yang kebodohannya tidak kepalang. Kama yajibu alaihi luzumu suhbatil aqil al-arib. Seperti halnya ia juga diwajibkan untuk senantiasa berteman dengan orang yang berakal dan orang yang santun. Wa usratul fatanil labib. Kemudian juga dianjurkan bagi orang yang berakal
untuk bermuasyarah, untuk bergaul dengan orang yang punya fatanah, punya kecerdasan. Lianna al-aqila wa in lam yusibka al-haddu min aqlihi asabaka min al-i'tibari bihi. Sebab orang yang berakal, jika engkau tidak mendapatkan bagian dari akalnya, maka paling tidak engkau akan mendapatkan i'tibar. Engkau akan mendapatkan pengalaman-pengalaman. Engkau akan mendapatkan gambaran-gambaran tentang bagaimana caranya dia menjalani kehidupan, tentang bagaimana caranya orang yang berakal berbicara, tentang bagaimana caranya orang yang berakal bertindak, dan segenap persoalan-persoalan lainnya. Artinya bahwa orang yang memiliki kelemahan dalam segi akal, jika ia bergaul dengan orang-orang yang berakal, tentu paling tidak akan tertulari. Meskipun tidak akan tertulari dari segi akalnya, tetapi dari segi tindakannya. Wal ahmaq in lam yu'dika hamqahu tadannasat bi'usratihi. Adapun si ahmaq, orang yang jahilnya tidak kepalang, meskipun dia tidak menyakiti kamu dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, maka paling tidak pergaulanmu dengannya akan terkotori. Ya. Kalau seseorang berteman dengan orang yang ahmak, orang yang jahil, tentu dia akan banyak meniru apa yang diperbuat si jahil itu. Dari segi ucapan, dari segi tindakan, ya, dan dari segi-segi yang lainnya. Karena itu, maka sangat dianjurkan sekali bagi setiap di antara kita untuk memilih teman yang berakal, untuk memilih teman yang mempunyai adab dan santun yang baik. Dan orang yang berakal itu tidaklah selalu tertuju kepada orang yang punya kecerdasan yang luar biasa. Tidak. Betapa banyak orang yang berakal atau orang yang pintar tapi tidak dikatakan berakal. Seperti halnya orang-orang kafir. Banyak di antara mereka yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, tetapi di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa mereka itu hanyalah seperti binatang melata di muka bumi. Mereka pintar tapi tidak berakal. Jadi penyebutan berakal di sini bukan hanya sekedar ya orang yang punya kepandaian, bukan hanya sekedar orang yang cerdas, tetapi justru lebih umum sifatnya daripada itu. Qala rahimahullah min alamatil hamqi allati yajibu lil aqil tafaqquduha mimman khafiya alaihi amruh sur'atul jawab wa tarkut tathabbut wal ifrat fi ad-dhahk wa kathratul iltifat wal waqi'atu fil akhyar wal ikhtilatu bil ashrar. Di antara tanda-tanda orang yang jahil, tanda-tanda orang yang dikatakan sebagai ahmak, yang wajib tentunya bagi seorang yang berakal untuk mencari tahu agar ia bisa menjauh darinya. Di antara tanda-tandanya adalah sur'atul jawab, tergesa-gesa di dalam hal memberikan jawaban, tidak dipikir terlebih dahulu, ya. Ketika ditanya atau ketika dimintai pendapat, langsung memberikan komentar, langsung berfatwa. Ini berbahaya kalau setiap apa yang keluar dari mulut manusia itu kemudian diamalkan. Ya. Padahal mulut manusia itu tidak semua benar yang keluar darinya. Kadang salah, kadang juga benar, kadang baik, kadang juga salah. Wa tarkut tatsabbut, ciri yang kedua dari orang yang dikatakan ahmak adalah tarkut tatsabbut. Tidak pernah mengecek kebenaran suatu berita, tidak pernah mempelajari kebenaran suatu khabar, tidak pernah meneliti keabsahan suatu kabar. Begitu mendengar khabar begini, begitu langsung ya disebar atau langsung dipercaya tanpa meyakinkan dulu apakah khabar yang sampai itu khabar yang baik
khobar yang benar, ataukah khobar yang buruk dan khobar yang salah. Jadi orang yang ahmak itu tidak peduli dengan persoalan ini. Gampang sekali untuk terbawa oleh arus, ya. Hidupnya tidak punya pendirian. Seperti halnya daun-daun di pohon. Kalau ada angin yang meniup ke arah barat, maka dia akan ke barat. Kalau ada angin yang meniup ke arah timur, maka dia akan ke timur. Tidak punya pegangan dalam hidupnya. Wal ifratu fil dhahik, yang ketiga adalah al-ifrat fil dhahik. Berlebihan dalam hal tertawa. Tertawa bukanlah hal yang dilarang pada asalnya, tetapi jika terlalu berlebihan tertawa, maka sesungguhnya hal ini dapat mematikan hati, dapat melupakan seseorang dari akhirat. Seharusnya seseorang itu banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau ini kondisinya dibalik, dia banyak tertawa hingga pada akhirnya sedikit menangis. Ketika mendengarkan ayat-ayat yang menyentuh hati, ayat-ayat yang terkait dengan kematian, ayat-ayat yang terkait dengan azab, ayat-ayat yang terkait dengan neraka, tak sedikit pun hatinya tersentuh. Ini barangkali salah satu penyebabnya adalah banyak tertawa, ya, terlalu sering tertawa dan jarang mendengarkan hal-hal yang sifatnya khauf, yang sifatnya menumbuhkan perasaan takut kepada ancaman dan siksa Allah tabaraka wa taala. Akhirnya hatinya akan mati. Orang yang seperti ini wajar saja kalau kemudian dikatakan ahmak, dikatakan orang yang jahil, tidak kepalang kejahilannya. Wa kathratul iltifat, yang keempat adalah kathratul iltifat, banyak berpaling. Banyak berpaling dalam berbagai macam persoalan. Tidak pernah mau bertanggung jawab. Berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Berani mengucapkan sesuatu tetapi tidak berani menghadapi tuntutan-tuntutannya. Justru ia hanya banyak menghindar, ya. Wal waqi'atu fil akhyar. Kemudian tanda yang keberapa? Kelima adalah al-waqi'ah fil akhyar. Banyak membicarakan, mencela, menjelekan orang-orang pilihan. Banyak mencela, menjelekan, membicarakan, menyebarkan aibnya orang-orang pilihan. Para ulama, alim, orang-orang soleh. Mereka-mereka itu seharusnya adalah orang-orang yang mesti dijaga kehormatannya. Bukan kemudian dicela. Bukan kemudian disebar-sebarkan aibnya. Justru seharusnya mereka adalah orang-orang yang harus dijaga kehormatannya. Orang yang biasa menyebar-nyebarkan kejelekan, orang-orang yang soleh, alim, ulama, ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki tanda dari tanda-tanda keahmakan, kejahilan. Wal ikhtilatu bil asyrar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, al ikhtilat bil asyrar. Di antara tanda orang yang ahmak adalah ikhtilat bil asyrar, campur baur bersama dengan orang-orang yang jahat. Senangnya berbaur bersama dengan orang-orang yang jahat. Kalau yang berakal tentu tidak demikian. Karena dia tahu bahwa bergaul dengan orang-orang yang jahat sedikit pun tidak akan pernah memberikan kemanfaatan. Ya. Ketika seseorang bergaul bersama dengan orang-orang yang jahat, kemudian ia melakukan tindakan kesalahan, tidak akan pernah seorang pun ada yang menegurnya. Beda kalau seseorang bergaul dengan orang-orang yang berakal, dengan orang-orang yang soleh, saat dia melakukan tindakan kesalahan tentu akan ditegur, akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Ini diantara tanda-tanda ahmak, orang-orang yang jahil,
syur'atul jawab, tarkut tathabbut, al-ifrat fi dhahik, kasratul iltifat, al-waqi'atu fil akhyar, dan al-ikhtilat bil asrar. Wal ahmaqu idza a'radta anhu ightamma. Orang yang jahil, kalau engkau berpaling darinya, dia akan merasa rugi. Dia akan merasa rugi. Sehingga biasa overacting di hadapanmu kalau engkau berpaling darinya. Wa in aqbalta alaihi igtarra, tapi kalau kamu memperhatikannya, kalau kamu selalu menghadapkan wajahmu kepadanya, igtarra, dia akan tertipu. Dia merasa bahwa dirinya berharga, dia merasa bahwa dirinya alim, padahal jahil. Jadi memang intinya serba salah kalau menghadapi orang yang ahmak, orang yang jahil. Wa in halumta anhu jahala alaika. Kalau kamu bersikap lembut kepadanya, niscaya ia akan menganggapmu bodoh. Ya. Wa in jahalta alaihi haluma anka. Tetapi kalau giliran kamu yang membodoh-bodohi dia, si ahmak, maka si ahmak itu akan bersikap lembut kepadamu. Wa in asata ilaihi ahsana ilaika. Jika engkau berbuat jelek terhadapnya, maka niscaya dia akan menampakkan kebaikan kepadamu. Wa in ahsanta ilaihi asaa ilaika. Tapi kalau kamu berbuat baik terhadapnya, dia justru akan berbuat jahat terhadapmu. Wa in dhalamtahu intasafta minhu. Kalau kamu mendoliminya, maka kamu akan bersikap adil terhadapnya. Wa yadhlimuka idza ansaftahu. Namun, kalau kamu bersikap adil kepadanya, niscaya dia akan balik mendolimimu. Ya, ini keadaan al-ahmaq. Karena itu sering kita sebutkan, janganlah engkau menjadi seperti anjing di hadapan manusia, janganlah engkau menjadi seperti anjing, namun saat di hadapan manusia menjadi seperti kucing. Kalau di hadapan orang lain baik, lembut, menampakkan kebaikan, tapi di belakang, ya, menampakkan kebencian, kedendaman, mencela, menjelek-jelekan. Ini orang yang menjadi anjing ketika sendirian, namun ketika ada orang lain, dia menjadi kucing. Ini juga persis, ya, dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Kalau kita biarkan, dia merasa rugi. Tapi kalau kita ajak, kalau kita menghadap kepadanya, maka dia akan tertipu. Kalau kita berbuat baik, berbuat lembut kepadanya, dia akan membodoh-bodohi. Tetapi kalau kita membodoh-bodohi dia, dia akan berbuat baik. Ya. Inilah orang yang seperti anjing, tetapi di hadapan manusia, yahir, seperti kucing. La takun kalban amaman nas yahir. Janganlah engkau seperti anjing, namun di hadapan manusia menjadi kucing. Kemudian Imam Abu Hatim rahimahullahu taala menukil ucapan Al-Amash. Dia mengatakan, Al-Amash mengatakan as-sukutu lil ahmaq jawabun. Diam ketika menghadapi seorang yang ahmak adalah merupakan jawaban. Di dalam sebuah syair dikatakan, idza nataqas safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi as-sukutu. Idza nataqas safih, kalau ada orang yang jahat, orang yang jelek berbicara, fala tujibhu, maka jangan engkau balas, jangan engkau jawab. Wa khairun min ijabatihi sukutu. Dan yang lebih baik dari menjawabnya adalah dengan cara diam. Ya, adalah dengan cara diam. Karena tidak ada faidahnya mengajak banyak bicara dengan orang yang jahil. Qala Abu Hatim rahimahullah, wa min syimil ahmaqi al-ajalatu. Di antara perangai
Orang-orang yang ahmak adalah al-ajalah, tergesa-gesa. Kemudian wal khiffah, selalu menganggap enteng persoalan. Lalu wala ajzu, lemah, tidak punya daya, belum apa-apa sudah mengatakan saya tidak bisa. Wal fujur, kemudian perangai yang lainnya dari perangainya si ahmak adalah al fujur, cenderung senang kepada hal-hal yang mengandung dosa. Wal jahlu, lalu perangai yang lainnya adalah al jahl, bodoh, tidak banyak mengerti. Kemudian at-tahasud, perangai yang lainnya adalah menebar hasad, menebar kedengkian, menebar ketidaksukaan, padahal hanya karena persoalan pribadi, karena tidak senang, karena merasa iri, karena merasa dendam, akhirnya menebar hasad. Wal-zulmu, kemudian karakter dan perangai lainnya adalah al-zulmu, gemar melakukan kezaliman, tindakan-tindakan yang zalim. Lalu khianat, tidak pernah bisa dipercaya. Kemudian al-ghaflah, lalai. Lalu al-fakhr wal khuyala, tampak dalam dirinya sombong dan takabbur. Wal udwan, kemudian menebar permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian. Semua karakter dan perangai ahmak tidak ada yang baik. Semua karakter dan perangainya adalah perangai-perangai yang jelek, yang dibenci oleh Islam, yang banyak ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti al-fujur, seperti al-ajalah, seperti at-tahasud, seperti al-zulm, seperti al-khiyanah, kemudian juga al-fakhr, al-khuyala, al-udwan, al-baghdha. Semua sifat-sifat itu adalah sifat yang madmum. Semua akhlak-akhlak yang disebutkan tadi adalah akhlak yang madmum, akhlak yang tercela. Wa inna min a'zami amaratil hamqi fil ahmaq lisanuhu, fa innahu yakunu qalbuhu fi tarfi lisanihi, ma khatara ala qalbihi nataqa bihi lisanahu. Sesungguhnya di antara tanda ahmak yang paling besar ada pada lisannya. Kalau kamu ingin melihat kejahilan seseorang, maka dengan melihat lisan, dengan melihat kalimat yang keluar dari mulutnya sudah dapat diketahui. Fa innahu yakunu qalbuhu fi tarfi lisanihi. Seorang yang ahmak itu adalah orang yang hatinya ada di ujung lisannya. Bagaimana hati ada di ujung lisan? Hati ada di ujung lisan ialah bahwa setiap apa yang terbetik di dalam hati diucapkan lewat lisan. Yang seharusnya lisan itu ada di ujung hati, bukan hati ada di ujung lisan. Kalau lisan ada di ujung hati, setiap kali ingin mengatakan sesuatu, istafti qalbahu, yastabti qalbah, ia akan meminta fatwa kepada hati. Baikkah apa yang diucapkan ini? Mudaratkah kalau kalimat ini akan diucapkan? Ya. Jadi kalau orang yang ahmak itu hatinya ada di ujung lisannya, tanpa pikir panjang. Semua apa yang ingin diucapkannya diucapkan. Padahal likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada perkataan dan setiap perkataan ada tempatnya. Ya. Tidak ketika kita ingin mengucapkan sesuatu kita katakan di mana saja tanpa melihat situasi, tanpa melihat kondisi, tanpa melihat siapa yang diajak bicara. Ketika mengajak bicara kepada keluarganya dengan satu kalimat, maka kalimat ini akan sama diucapkan di hadapan temannya. Kemudian akan sama pula diucapkan di hadapan orang yang lebih muda usianya. Lalu kalimat itu juga akan diucapkan kepada orang yang lebih tua usianya. Ini ahmak. Ya. Persis seperti bab yang sebelumnya tentang al-mizah, tentang bercanda. Orang yang jahil itu adalah orang yang ketika ia bercanda dengan keluarganya, maka canda-candanya itu akan sama saat dia bercanda bersama dengan temannya.
Ketika ia bercanda dengan orang yang lebih muda usianya, maka canda-candanya itu akan sama ketika ia bercanda dengan orang yang lebih tua usianya. Nah, ini orang yang jahil, ya. Nah, karena itu maka hatinya ada di ujung lisannya. Seharusnya lisan itu ada di ujung hati, ya. Kemudian Ansyada Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abras, Abu Hatim rahimahullah mengatakan Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abras mengungkapkan bait syairnya. Beliau katakan, "I'lam bi anna minar rijal bahimatun fi suratir rajul as-sami al-mubsir." Ketahuilah bahwa di antara sebagian manusia itu ada yang seperti binatang. Di antara sebagian manusia itu ada yang seperti binatang, namun berbentuk manusia, mendengar dan juga melihat. Fatanan bi kulli musibatin fi malihi, sangat perhatian terhadap musibah yang menimpa hartanya. Ketika hartanya hilang, sibuk. Semua orang yang ia jumpa ditanya, "Apakah kau menemukan hartaku?" Saat ada orang yang menghutang darinya, maka ia sibuk, ya, sibuk akan mempertanyakan hutangnya itu. Wa idza yusabu bidainihi lam yash'ur. Namun ketika dia ditimpa dengan keadaan meminta uang atau meminjam uang dari pihak lain, maka dia pura-pura tidak tahu. Ya, maka dia pura-pura tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa orang ini cenderung lebih mementingkan pribadinya daripada orang lain. Ketika dirinya ditimpa kesusahan, dia sibuk meminta bantuan ke sana kemari. Tetapi ketika giliran orang lain yang ditimpa musibah, dia tidak pernah perhatian, pura-pura nggak tahu, ya, pura-pura tidak tahu. Jelas ini menyelisihi akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi sering mengatakan, barang siapa yang tidak perhatian terhadap urusan kami, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Ya, jelas ini menunjukkan rasa ukhuwah, rasa persahabatan, rasa pertemanannya itu tidak ada, kurang, tidak sempurna. Yang dia pikirkan hanyalah dirinya saja, ya. Padahal dia hidup bersama dengan orang lain. Dia juga bisa hidup karena bantuan orang lain. Dia juga bisa merasa aman, bisa merasa tentram karena bantuan orang lain. Tetapi mengapa tidak ada timbal balik? Ya, ini keliru tentunya. Ini salah. Dan orang-orang yang seperti ini diibaratkan seperti hewan, namun dengan bentuk manusia. As-sami al-mubsir, yang biasa mendengar kalau ada orang bicara, biasa melihat kalau ada orang yang melakukan sesuatu. Tetapi kenapa pendengaran dan penglihatannya ini tidak pernah respect, ya, untuk kemudian memberikan bantuan kepada yang lain, untuk kemudian memberikan kasih sayang kepada yang lain, untuk memberikan kecintaan kepada yang lain, untuk saling bantu-membantu dengan yang lain, untuk saling bahu-membahu dengan yang lain, untuk senantiasa ta'awun 'alal birri wat taqwa dengan yang lain. Kenapa? Ya. Padahal dia sami, mendengar, dan mubsir, bisa melihat. Kemudian qala Abu Hatim rahimahullah, wa inna min shimal aqli al-hilmu. Adapun di antara perangai karakter orang yang berakal adalah al-hilmu, lembut, was-sumtu, diam, wal waqar was sakinah, tenang, wal wafa, selalu memenuhi janji kalau dia berjanji, wal hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, wal ilmu, selalu menampakkan gambaran
keilmuan, wal wara', kemudian juga wara', wal adl. Perangai berikutnya adalah adil, wal quwwah, lalu menampakkan seorang yang punya kekuatan, tidak lemah, punya harga diri, wat tawadhu, namun juga tawadhu, rendah diri, karena sungguhnya dia tahu siapapun yang berendah diri karena Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Di antara tanda orang yang tawadhu adalah ketika dia berjumpa dengan orang yang lebih dewasa usianya, dia akan mengatakan kepada dirinya, sabaqoni bil Islam, beliau telah mendahului aku dalam mengamalkan Islam. Sehingga dengan itu ia akan memperlihatkan penghormatan. Dengan itu ia akan bergaul dengan orang yang lebih tua usianya. Dengan itu ia akan meminta arahan-arahan darinya. Tanda orang yang tawadhu adalah orang yang ketika ia berjumpa dengan temannya yang di bawah dari segi usia darinya, maka ia akan mengatakan kepada dirinya, sabaqtuhu bidzunub, aku telah mendahuluinya dalam hal melakukan dosa-dosa. Sehingga dengan itu ia tidak pernah menatap sebelah mata kepada orang yang lebih muda usianya. Sehingga dengan itu ia tidak pernah merendahkan orang yang lebih muda usianya, tetapi ia memberikan kasih sayang, ia memberikan arahan yang baik, ia memberikan nasihat-nasihat yang baik. Ini tanda orang yang tawadhu. Lalu tanda orang yang tawadhu adalah apabila dia berjumpa dengan orang yang usianya sebaya dengannya, maka ia akan menganggapnya sebagai saudara. Ia akan menghormatinya. Ia tidak akan pernah berbuat hasad, berbuat dengki, dendam, mencela, membuka aibnya. Karena bagaimana mungkin ia melakukan hal itu semua sementara ia telah menganggapnya sebagai saudara. Ya. Ini orang yang tawadhu. Ini orang yang rendah diri karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian perangai dan akhlak orang yang berakal lainnya adalah al-afu, mudah memberikan maaf ketika temannya melakukan satu kesalahan, mudah memberikan maaf ketika temannya melakukan satu kekeliruan, karena sungguhnya kekeliruan yang dilakukan oleh temannya, kesalahan yang dilakukan oleh temannya bukanlah untuk dicela, bukanlah untuk dijatuhkan, tetapi justru untuk diangkat kembali, justru untuk didorong agar supaya dia di kesempatan lain tidak lagi melakukan kekeliruan dan kesalahan. Tanda akhlak atau perangai orang yang berakal adalah at-ta'affuf, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tidak pernah memiliki angan-angan yang besar sementara ia tidak mampu. Tidak pernah bercita-cita terhadap sesuatu yang luar biasa sementara kemampuannya terbatas. Dia hanya mencukupkan yang ada sembari meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala agar semua yang ingin dilakukannya itu diberikan kemudahan dan petunjuk kepada arah yang lebih baik. Ciri dan perangai orang yang berakal lainnya adalah al-ihsan, senantiasa menebar kebajikan kepada temannya, entah itu dengan tenaga atau juga dengan materi, dengan apa saja yang bisa dimampui, maka ia selalu ingin bercita-cita memberikan kebaikan terhadap temannya. Fa'idha wufiqal mar'u li suhbatil aqil falyashudda yadayhi bihi wala yuzayalahu ala al-ahwali kulliha. Maka jika seseorang diberikan taufik untuk dapat bergaul bersama dengan orang yang berakal, hendaknya ia menguatkan kedua tangannya untuk tetap bersama dengan orang yang berakal tadi, dan ia berusaha sekuat mungkin untuk tidak melepaskan dirinya dari orang yang berakal. Kemudian Imam Abu Hatim rahimahullahu taala
menukil ucapan Malik ibn Dinar. Beliau mengatakan, wa iyyaka wa kulla jalisin la tastafid minhu khairan. Hati-hati engkau, hendaknya engkau menjauh dari setiap teman yang kau tidak pernah mendapatkan kebaikan, yang kau tidak pernah mendapatkan manfaat kebaikan sedikit pun darinya. Fala tujalisuhu. Maka janganlah engkau duduk bersamanya. Qariban kana au ba'idan. Baik dia itu dekat ataupun jauh. Itu akhir dari penyebutan bab tentang sifat al-ahmaq, orang yang jahil dengan kejahilan yang sempurna, dan karakter yang jahil dengan kejahilan yang di bawah ahmaq. Berikutnya Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, zikru jazri anit tajassusi wa su'izzan, penyebutan tentang jazr, peringatan atau hukuman dari berbuat tajassus dan su'uzzan. Beliau mengutip sebuah hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis, wa la tajassasu wa la tabaghadu wa kunu ibadallah ikhwana." Hadis ini disebutkan secara singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian berburuk sangka, karena sungguhnya berburuk sangka itu adalah dusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mengintai, janganlah kalian saling tajassus, janganlah kalian saling mencari-cari aib masing-masing. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, saling menebar permusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, namun jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bersaudara, yang senantiasa saling tolong-menolong, yang senantiasa saling memberikan bantuan, senantiasa saling menutupi kelemahan, senantiasa saling menutupi aib dan celak masing-masing. Kemudian diriwayatkan di sini oleh Ibnu Hibban dari Katsir bin Ziyad, qala sami'tu al-Hasan yani al-Basri yaqulu la tas'al an 'amali akhika al-Hasan wa sayyi fa innahu min at-tajassusi. Dari Katsir bin Ziyad, ia mengatakan, aku pernah mendengar Al-Hasan Basri berkata, jangan pernah engkau bertanya tentang apa yang diperbuat oleh saudaramu, apakah baik ataukah jelek, karena sesungguhnya yang demikian itu bagian daripada tajassus. Ada orang yang kebiasaannya sibuk untuk mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh saudaranya. Dia itu bagaimana? Seperti apa sih orangnya? Alim atau tidak? Baik atau tidak? Terus mencari tahu, mencari berita, ya, hingga akhirnya terjadilah dialog yang panjang dari pagi sampai siang, disambung lagi dari siang sampai sore, khusus membicarakan fulan dan alan. Ini berbahaya, menyibukkan diri untuk membicarakan orang lain. Apa yang dia lakukan? Bagaimana kabarnya tentang dia? Ya, setiap harinya disibukkan dengan itu saja. Ini sesungguhnya adalah bagian daripada tajassus. Wal iyadu billah. Kalau seandainya yang dibicarakan, yang dicari tahu tentang keadaannya itu adalah seorang ulama, seorang syekh, seorang yang soleh, seorang alim, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Sementara dirinya tidak pernah menyinggung tentang aib yang dimilikinya.
Bagaimana ia ingin cari tahu tentang aib orang lain, sementara aib dirinya dia berusaha untuk menutup-nutupinya. Berusaha agar jangan sampai tak seorang pun tahu. Sementara keinginannya selalu besar untuk mengetahui celah dan aib orang lain. Ini berbahaya. Tidaklah ini menunjukkan kecuali rusaknya hati. Tidaklah ini menunjukkan kecuali dalam hati itu sudah banyak penyakitnya dari hasad, dengki, dendam, tidak suka, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak yang mazmum. Ini adalah perangai yang tercela. Seharusnya masing-masing kita untuk menjaga aibnya. Seharusnya masing-masing kita untuk saling bantu-membantu. Jika ada yang salah diluruskan. Jika ada yang lebih tahu, maka memberitahu kepada yang tidak tahu. Jika tidak tahu, maka bertanya kepada yang tahu. Dan seperti itu seterusnya, sehingga kehidupan persaudaraan itu menjadi tentram. Di atas mawaddah dan mahabbah, di atas kecintaan, di atas kasih sayang. Bukankah kita tahu bahwa mewujudkan yang namanya ukhuwah Islamiyah bukanlah satu hal yang mudah. Betapa banyak orang yang hidup bersama tetapi tidak bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersama, padahal hati-hati mereka itu bercerai-berai. Ini ayat meskipun berbicara tentang gambaran orang-orang munafik. Ini ayat meskipun berbicara tentang gambaran orang-orang kafir, tetapi ini ayat juga berlaku bagi mereka yang keadaannya sama. Hidupnya bersama, tetapi tidak pernah ada ketentraman, tidak pernah ada ukhuwah, tidak pernah ada kecintaan. Ya, wal'iyadu billah. Kalau kemudian yang terjadi adalah lingkungan seperti ini. Qala Abu Hatim, berkata Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, wal wajibu 'ala al-aqili luzumus salamati bi tarki at-tajassus 'an uyubin nas ma istighali bi islahi uyub nafsihi. Yang wajib bagi orang yang berakal adalah senantiasa menyelamatkan diri dari perbuatan tajassus, dari perbuatan ingin mencari-cari tahu tentang aib orang lain. Seharusnya orang yang berakal menyibukkan diri dengan aibnya sendiri, sehingga dengan itu ia tidak merasa tinggi di hadapan manusia. Sehingga dengan itu ia tidak pernah punya keinginan untuk tahu tentang aib orang lain. Cukuplah aib dirinya dia ketahui. Cukuplah dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari aibnya dan untuk menutupi dirinya dari aibnya. Fa inna man istaghala bi'uyubihi an uyubi ghairihi araha badanahu. Karena sesungguhnya orang yang menyibukkan diri dengan aibnya sendiri, araha badanahu, badannya akan merasa tenang, walam yat'ab qalbahu, dan hatinya tidak akan pernah merasa capek. Beda dengan orang yang menyibukkan diri untuk mencari tahu tentang aib orang lain. Badannya tidak tenang, hatinya juga akan capek. Ya, setiap hari mencari tahu kesana kemari bagaimana si fulan, bagaimana dia, apakah dia sudah baik sekarang ataukah tidak, bagaimana si perbuatannya sekarang, bagaimana di rumahnya, bagaimana terhadap anak-anaknya, dan seterusnya. Jangan sampai seperti ini. Kemudian Abu Hatim rahimahullah mengatakan lagi, at-tajassus min syu'abin nifaq. Tajassus, saling mengintai, saling mencari tahu tentang aib adalah syu'abin nifaq, cabang daripada kemunafikan. Kama anna husnadh-dhann min syu'abil iman. Seperti halnya berbaik sangka itu adalah bagian cabang daripada iman. Wal aqil yahsunu dhann bi ikhwanihi. Orang yang berakal seharusnya mengedepankan berbaik sangka terhadap saudaranya, bukan yang dikedepankan itu selalu buruk sangka. Ya. Sedikit-sedikit buruk sangka kepada si fulan. Mendengar berita tentang sesuatu, berburuk sangka kepada si Alan. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya dia lebih mengedepankan ta'adzur, lebih mengedepankan memberikan maaf,
Jika memang khabar itu datang dari si fulan misalnya. Yang si fulan itu ternyata adalah sahabatnya. Si fulan itu ternyata adalah ikhwannya. Si fulan itu adalah ternyata orang yang berjuang bersama-sama di dalam mengamalkan agama. Seharusnya dia mengedepankan husnudzon. Bukan selalu yang dikedepankan itu su'udzon. Ini adalah akhlak yang jelek. Akhlak yang harus dibuang jauh-jauh. Karena sungguhnya keberadaan orang-orang yang seperti itu hanya akan mengakibatkan hancurnya tali ukhuwah. Hanya akan mengakibatkan rusaknya jalinan hidup bersama. Orang yang berakal seharusnya ia selalu mengedepankan husnudzon terhadap teman-temannya. Kama annal jahil yusi'udzon bi akhwanihi. Seperti hanya orang jahil itu biasanya mengedepankan su'udzon terhadap saudara-saudaranya. Kalau orang yang jahil wajar. Karena kejahilannya maka ia akan selalu mengedepankan su'udzon kepada saudara-saudaranya. Tak ada seorang pun di antara kita yang mau dicap sebagai jahil. Apalagi dicap sebagai akhmak. Karena itu maka yang harus kita jaga adalah bagaimana kita ini bisa selalu memperbaiki akhlak. Bisa selalu mengedepankan kecintaan terhadap saudara-saudara. Kecintaan terhadap teman. Kecintaan terhadap sahabat. Apapun berita yang kita dengar, yang itu bersumber dari saudara kita, dari teman kita, maka yang dikedepankan adalah kecintaan dan husnudzon. Baik sangka. Jangan sekali-kali mengedepankan su'udzon. Ya, karena akibatnya fatal. Akibatnya jelek. Karena itu dikatakan di dalam sebuah syair, husnudzon yahsunu fi umurin. Berbaik sangka itu akan senantiasa baik dalam segala macam persoalan. Dan tentu saja akan berakhir dengan kebaikan. Berbeda dengan su'udzon, akan senantiasa menampakkan kejelekan dalam segala macam persoalan. Dan selalu berakhir dengan kejelekan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam.